La yatahawan biha illa man fi qalbihi nifaq. Allah tidak ngeremehkan solat jamaah kecuali yang di hatinya ada sifat munafik. Dulu sahabat itu kalau ingin tahu di Madinah yang munafik yang mana, yang iman yang mana, dilihat dari solat. Kalau hadir jamaah sama Kanjeng Nabi, khususnya maghrib dan subuh, isya dan subuh, berarti orang iman beneran. Kalau tidak hadir, datang, wah ini ada sirene, kemungkinan ada nifaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، alhamdulillah, kembali Allah tampakkan cintanya, sayangnya kepada kita dengan diberikannya kita kembali kesempatan untuk menuntut ilmu, khususnya di bulan suci Ramadan, yang dalam riwayat disebutkan siapa yang berjalan menuju majlis ilmu di bulan suci Ramadan, maka setiap langkahnya dihitung ibadah 1 tahun. Alhamdulillah atas karunia ini, dan kita berharap semoga semakin hari semakin makmur umur kita dalam taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya melanjutkan kajian ilmu di subuh berkah ini, penghujung dari pembahasan sunnah-sunnah setelah sholat. Setelah itu insyaallah mungkin Rabu depan kita sudah masuk kembali ke kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq, nyampe di bab salat jamaah, naam, dan Jumat. Coba saya lihat sekarang, kalau bisa selesai langsung pindah ke Sulam Taufik. Saya harus nyampaikan yang tersisa dari sunnah-sunnah setelah sholat. Di antaranya juga yang perlu disampaikan, kemarin baca doa mahabbah yang diajarkan Nabi kepada sahabat siapa? Sahabat Mu'ad. Aku cinta kepadamu hai Mu'ad, jangan pernah ninggalin doa setiap selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insyaallah sudah hafal semua nggih? Tidak perlu saya tes satu-satu karena banyak yang dung-dungan. Nah, hari ini juga dianjurkan membaca setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Kalau duhur enggak, asar enggak, maghrib enggak. Wa huwa thanin rijlaih qabla an yatakallam. Posisi masih duduk tasyahud setelah assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, posisi masih duduk tasyahud sebelum sila.
Untuk membaca ini 10 kali. Berapa? 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kayaknya Habib tadi ngimami tidak langsung sila. Kalau salat subuh dan salat maghrib jangan sila dulu. Duduk tasyahud begini, baca ini 10 kali. Kan sudah hafal ini, ada di rotib ini. Apa keutamaannya, Beb? Kutiba lahu 10 hasanat wa muhiya anhu 10 sayyi'at wa rufi'a lahu 10 darajat. Ditulis untuknya 10 pahala, dihapus darinya 10 keburukan, diangkat untuknya 10 derajat. Ada yang dengar, oh biasa sudah, Beb, pahalanya kayaknya kayak gitu-gitu sering. Ya, nggak tertarik. Kalau pahalanya di hari itu dapat rezeki 5 juta, baru semangat. Padahal ampunan dosa, ngangkat derajat tidak bisa ditebus dengan uang dan dunia dan isinya. Wa kana yaumu dzalika fi hirzin min kulli makruh. Dan di hari itu dia berada di dalam hirzin, dalam benteng dari semua keburukan. Dia dapat perlindungan di hari itu. Lalu baca setelah subuh sampai maghrib, dari maghrib sampai subuh lagi dalam lindungan khusus. Asuransinya Allah ini dijaga. Wa hurisa minasyaiton, di hari itu dijaga dari setan. Jadi di hari itu jenengan tidak bakalan ketemu sesuatu yang jenengan tidak senang. Terjaga dari semua yang tidak disukai. Enak, khair, bahagia, senang. Makanya jangan pernah ditinggal 10 kali setelah salat subuh, sebelum sila, setelah assalamualaikum langsung la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa lam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dzalikal yawm illa syirik billahi ta'ala wal iyadu billah. Dan di hari itu dia tidak akan diselamatkan dari perbuatan dosa. Jadi tidak bakal kesentuh dosa, dijaga sama Allah. Hari raya berarti kalau tidak kena dosa. Setiap hari kalau tidak melakukan dosa, kata Imam Ali, kullu yaumin la na'sillah ta'ala fih fahuwa lana id. Setiap hari pokoknya tidak maksiat, itu adalah hari raya. Ini kalau mau minta perlindungan dari Allah, baca 10 kali setelah subuh dan setelah duhur, asar, isya tidak disunahkan. Paham tuh? Kemudian juga baca 7 kali Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Dalam riwayat siapa yang membacanya di waktu pagi, ini juga setelah subuh dan setelah maghrib. Siapa yang membacanya di waktu pagi setelah subuh 7 kali Allahumma ajirna minan nar, maka kalau dia mati, maka dia pantas untuk diselamatkan dari api neraka. Kalau membacanya ba'dal maghrib pas mati di malam hari, maka dia juga pantas untuk diselamatkan dari api neraka. Makanya dibaca. Tadi subuh baca enggak? Yang baca, yang enggak baca? Ayo baca 7 kali. Takut ada yang mati hari ini. Kalau ada yang mati sudah baca 7 kali pagi, ada yang mati sudah dapat jaminan tidak akan disiksa sama api neraka, karena dia sudah minta perlindungan kepada Allah dari api neraka di pagi itu. Ya, tapi saya doakan semoga umur panjang semua. Panjang, semua orang mati tinggal sampean sendirian.
Ayo baca 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Kalau di Khulasah itu ada tulisannya Allahumma ajirna minan nar wa askinna al-jannata ma'a faradisil jinan khalidina min ghairi sabiqati adab wala itab wala fitnah wala hisab birahmatika ya arhamar rahimin waf'al kadzalika biwalidina dzurriyyatina wa ahbabina ila yaumiddin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, ya Allah, selamatkan kami dari neraka 7 kali. Selamatkan kami dari api neraka. Selamatkan kami dari api neraka 7 kali. Dan masukkan kami ke surga Firdaus yang paling tinggi. Dan berikan itu juga kepada orang tua, kepada keturunan kami semuanya. Tanpa masukkan kami ke surga, tanpa adab, tanpa fitnah, tanpa hisab, dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Itu luar biasa. Kalau dibaca di waktu pagi, selamat dari api neraka, ya. Dibaca di waktu malam, selamat dari api neraka kalau dia mati di malam itu. Kayaknya jangan ditinggal, ya. Baca 7 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian kebiasaan ulama Hadramut, para kiai, para habaib juga ngamalkan. Ditambah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu muslimun. Kemudian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin ada nama Sayyidullah 4 kali. La ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Ini kalau di pondok diamalkan. Habib mengamalkan ini. Jadi setelah assalamualaikum baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi 10 kali. Setelah itu bersila, setelah itu baca Allahumma antas salam dan seterusnya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma a'inna ala dzikrika dan seterusnya. Kemudian subhanallah 33 kali. Setelah itu doa kayak tadi. Setelah doa baru baca amalan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu muslimun 4 kali. Jadi menggabung riwayat-riwayat kayak gini. Keutamaannya luar biasa, ya. Setelah itu baru jenengan doa dengan mengangkat kedua tangan dan mengusap wajah. Sunnah di luar solat, dalam solat jangan banyak gerak. Doa dianjurkan di luar solat setelah doa diusap wajahnya. Sunnah itu ada di kitab Azkar Imam Nawawi. Mengusap wajah setelah doa. Doanya apa, Beb? Doa yang terbaik ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Doa komplit. Mau ndak jenengan apalkan ini? Luar biasa. Wali kutub semua pasti hafal doa ini. Imam Ghazali nyebutkan dalam sampean baca doa ini, ini doa tertinggi sudah. Ya, tak kasih sudah gratis, tidak usah bayar. Ini kuncinya para ulama awalin wa akhirin. Ulama mana saja, ini puncak doa yang top sudah, tidak ada lagi sudah. Mau tidak ini? Mau. Tapi kalau ngantuk kok mau, ini gimana? Ini doanya agak panjang, tapi ini sudah puncak doa yang terbaik sedunia seakhirat insyaallah. Dan ini yang diamalkan oleh para ulama-ulama. Imam Ghazali nyebut, insyaallah Imam Nawawi dalam Maraqil Ubudiyahnya, Sarah Bidayahnya juga. Ini kalau sampai baca depannya ulama besar pun sampai pasti kagum karena isinya itu paket komplit. Apa Beb doa itu, Beb? Allahumma shalli ala Muhammad. Doanya begini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam fid dini wad dunya wal akhirah. Artinya, ya Allah, saya minta kepadamu semua kebaikan
yang lambat maupun yang cepat dalam urusan agama, dunia dan akhirat. 1. 2. Wa na'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari semua keburukan, yang cepat maupun yang lambat, yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu, dalam agama, dunia dan akhirat. 2. Kemudian yang ketiga, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, aku minta kepadamu sorga dan segala sesuatu yang membawa aku dekat dengan sorga, dari perbuatan, ucapan, niat dalam hati dan keyakinan dalam hati. Berapa? 4. Allahumma inni a'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka dan dari semua yang mendekatkan kami ke neraka, dari perkataan, perbuatan dan i'tiqad, keyakinan maupun niat dalam hati. Selamatkan dari semua yang membuat aku dekat ke neraka, aku berlindung kepadamu. 5. Allahumma inni as'aluka minal khair kama sa'alaka min abduka. Allahumma inni as'aluka minal khair kama sa'alaka min abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kebaikan seperti yang pernah diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa terbaik itu. Tidak ada di atasnya. Wa na'udzubika minasyarr kama sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan seperti yang pernah diminta perlindungannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Antal musta'an wa alaikal bala. Engkau sebaik-baik tempat untuk minta pertolongan. Wa alaikal bala wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Ada berapa poin? 5 apa 6? 6 poin tadi, yang isinya minta kebaikan seperti yang diminta oleh Rasulullah. Ada doa di atasnya, doa Rasulullah. Artinya kebaikan itu ya semua mencakup kebaikan nih, pokoknya namanya baik, bis. Baik dalam urusan agama, dunia dan akhir. Minta perlindungan kepada Allah dari semua keburukan yang pernah diminta oleh Nabi. Buruknya hawa nafsu, buruknya utang, buruknya dunia, buruk semua. Ini doa disebutkan dan sering dibaca oleh ulama-ulama besar karena isinya komplit, isinya seperti apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad. Allah sallallahu Muhammad. Ya apa Beb, mau hafal memori penuh kayaknya. Yang kemarin aja belum hafal sudah ditambahi sama Habib. Kemarin cuma 1, Allahumma inni ala dzikrika. Ini ditambahi jadi 6 poin ini. Tuh tambah posa esenah. Ya. Allah sallallahu Muhammad. Nanti di grup insyaallah saya akan share, jenengan tulis sekali lagi, tempel di tempat sholatnya. Kemarin sudah dapat sholawat sultan, sudah? Sudah diamalkan? Coba saya nanya lagi, sudah diamalkan sholawat sultan? Sungguhan? Coba yang ngamalkan angkat tangan. Tidak usah ria-riaan, tidak usah takut sombong, biar jadi contoh. Saya ngamalkan. Jibusar ngamalkan? Nuhus ngamalkan? Ngamalkan dah kau? Mau ditempel saja, tidak diamalkan. Harus diamalkan, biar sama nanti kita kelasnya, VIP. Ya, Jadi Sahlan ngamalkan? Aduh, datang-datangan juga. Mungkin karena bulan Ramadan toko tambah rame, jadi sibuk yang mau baca. Ya, padahal itu pahalanya 1 sama dengan 100.000, 2 sama dengan 3 kali bacanya 300.000. Sik kurang, mari di fotokopi no, wes di gratis no, wes dicul faedah-faedahnya wes tak cul no kabeh. Sik, apa harus didulang ta? Hah? Apakah harus didulang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Ayo dong. Hah? Waktu tidak ketemu, nanti kalian kestal nanti kalian. Hah? Nanti ya Allah emannya tahu gitu
diamalkan setelah melihat keutamaannya yang luar biasa. Diamalkan. Siap ngamalkan? Sudah ditempel? Kata Pak Nuhus sudah ditempel, belum dibaca tapi. Ini akhirnya ikut majelis subuh di musolanya rumah banyak tempelan-tempelan itu. Ya ini tambah boleh Ben Habib sekarang. Tempel semuanya. Subhanallah ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan ditawar. Sholawat sultan jangan ditawar. Min fadlik, minta tolong. Jamaah subuh semua mewajibkan dirinya sendiri untuk mengamal demi kebaikan jenengan ya. Saya bisa ngasih apa? Mau ngasih uang saya tidak cukup uang saya. Yang ngasih amalan yang saya amalkan gitu loh. Supaya kita nanti satu rombongan, satu kelas, tidak ada yang cecer. Kalau nanti kamu tidak ikut beda anunya, wah, ya terpaksa kita semua terbang, naik pesawat, sampean jalan kaki, lama nyampainya. Ya, lama nyampe. Jangan ditawar. Itu wajibkan diri sendiri karena untuk kebaikan jenengan sendiri, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kayaknya insyaallah sudah tambah semangat, diamalkan lagi. Doa itu berarti yang ingin saja catmi. Apa catmi artinya? Catmi, japri ke saya mau Beb doa tadi, tapi janji karena saya takut terlalu sering saya kasih jadi barang murah. Tak menarik mode pas. Saya mau jual mahal sekarang ya. Saya mau jual mahal, tak semua saya kasih kecuali benar ngarep semuanya, sungguh-sungguh berharap baru saya kasih. Karena ini mahal ini, kalau kalian tahu ini, kalian tidak usah buka kitab kuning dan tidak usah buka kitab biru, terima beres. Ya, biar kami yang menelusuri, mencari permata-permata yang ada itu. Ya, tinggal tak kasih jadinya sampean. Nih. Tapi kalau dikasih terus tapi tidak diamalkan, gimana gitu? Ya, jadi gimana gitu? Tolong ya, supaya semuanya terjaga, semoga semuanya dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal. Sampun, sunnah-sunnahnya sholat sudah selesai, sudah dibahas. Tinggal makruh-makruhnya sangat panjang, banyak, lewat saja karena tidak masuk di sulam. Nah, kita langsung ke sulamnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, sekarang walaupun muqaddimahnya dulu, kita masuk ke sulamnya. Masih ada kitab sulamnya karena sudah 2-3 bulan kayaknya tidak dibawa ini. Ada dibawa? Dibawa kitab sulamnya? Tak beri. Oh, sampean daftarnya telat. Daftarnya telat ya. Nanti ikut gelombang kedua insyaallah. Mode nih paling 6.000 Ci mele etroto bade Ci 6.000 Ci kelarangan pertalet Ci. Sallallahu Muhammad. Sekarang kita bahas, walaupun ambil satu garis ya, bawa terus kitabnya. Faslun fi suruti wujubi iqamatil jamaah wal jumu'ah wa fi suruti sihhatil jumu'ah wa fi arkanil khutbataini wa surutihima. Al jamaah, kita akan bahas tentang solat jamaah. Al jamaah, saya terjemahkan dulu. Al dzukur, solat jamaah itu atas laki-laki. Al ahrar, yang bebas, bukan budak maksudnya, tidak ada zaman sekarang. Al mukimin, yang mukim. Mukim di sini minimal 4 hari. Ada orang tinggal di sebuah kampung 4 hari, selain ada waktu datang dan waktu keluar, maka dia dikategorikan mukim. Mukim. Sampai mau ke Surabaya, tinggal seminggu di sana, mukim sampai namanya di Surabaya. Ya, mukim. Ada mustautin. Mustautin ya sudah berumah di situ, hidup makan minum di situ. Mustautin. Mukim ini 4 hari ke atas. Al-balighin, yang balik.
Laki-laki yang mukim, yang balik, yang berakal, maksudnya bukan gila dan bukan anak kecil yang belum balik. Ghairil ma'dzurin, yang tidak udzur. Ghairil ma'dzurin, yang tidak udzur, seperti misalnya sakit, hujan lebat, angin kencang, becek parah, macam-macam udzur-udzurnya nanti di bab lain. Hukumnya fardu kifayatin. Nah, itu khabarnya itu. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Hukumnya sholat jamaah bagi laki-laki yang merdeka, yang mukim, yang balik, yang berakal, yang tidak ada udzur, hukumnya adalah fardu kifayah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sabun, itu terjemahan. Sekarang keterangannya, dengerin. Al-jama'atu lughatan, ta'ifah. Jamaah itu secara bahasa artinya ta'ifah, kelompok. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Ta'ifah, kelompok. Secara syariat jamaah itu rabtu salatil ma'mum bi salatil imam, mengikat salatnya makmum dengan salatnya diikat dengan niat makmuman, pengikat antara salat makmum dan salat imam. Paling sedikitnya salat jamaah itu terdiri dari imam dan makmum. Satu imam, satu makmum. Paling sedikitnya 2 orang. Ya. Dan dengannya dapat pahala jamaah sudah. Cuma berdua, Beb. Ya sudah, dapat pahala jamaah 27 derajat dapat. Mau di rumah, mau di masjid. Ya. Dapat pahala 27. Loh, bedanya, Beb, sholat jamaah di rumah sama jamaah di masjid. Ya, di masjid dapat pahala double, melangkah ke masjid pahalanya lebih, bisa itikaf lagi di masjid. Tapi kalau nilai jamaahnya didapat pokoknya imam dan makmum minimal. Tapi semakin banyak makmumnya semakin besar pahalanya. Ya, makmum yang lebih banyak lebih afdol daripada makmum yang sedikit. Itu keutamaannya kalau di masjid. Jadi misalnya sama istri di rumah sholat makmum istrinya dapat pahala jamaah. Ya, istri dapat, misalnya kasihan istri tidak pernah jamaah, Bib, saya mau ngimami sahabat untuk istri, silahkan sholat dulu bersama istri berjamaah, terus saya ingin sholat di masjid juga, Bib, ya setelah itu sholat lagi di masjid, ya ada, tidak apa-apa. Kalau jadi imam kamu wajib imaman, ya adatan gitu, niat imamnya disebutkan. Kalau jadi imam makmum ya makmuman, tidak apa-apa sholat 2 kali, tidak apa-apa. Apalagi yang punya utang sholat, ya enak sekalian kodoan sama istri imaman, nanti sholat di masjid untuk adaannya, nyicil gitu kan. Ada orang mati kemarin punya utang sholat 2 tahun apa ya, akhirnya ya apa ini, anaknya ingin mengamalkan pendapat ulama yang memperbolehkan nyolati mayit, mengkodok salatnya mayit. Imam siapa itu, lupa saya, Imam Subuki atau Imam siapa, memperbolehkan mengkodok salatnya mayit. Kan puasa boleh, haji boleh badal haji. Nah, puasa man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Nah, salatnya ada pendapat yang memperbolehkan. Siapa yang mau gantiin 2 tahun? Coba. Akhirnya nyuruh santri, dibayar santrinya 2 tahun kali 360 kali 2 berapa kan? 700 kali 5, 700 kali 5, hitung tipis lah, ribuan itu. Akhirnya nyewa santri, tak dikasih uang 50.000 satu santri, sholat seminggu 7 hari kali 5 berapa? 300, 350 sholat, 50.000 bayarnya. Mau? Ada yang mau di sini? Jujur, mau enggak? Ada yang mau tak bayar 50.000 sholat seminggu kodoan? Ngomong tadi bersih ya, apa?
Orangnya pasrah sama Habib, santri. Ya kan ini kan santri semua. Tapi kalau aku saya enggak aja. Kalau pesen sama lolo tak kalah. Sallallahu Muhammad. Yang mau daftar ya. Karena amplopnya ada di mobil saya, sudah siap. Ya, yang enggak mau enggak apa-apa, tapi harus hitam di atas putih ya. Kalau pesen sama lolo tak elakonnya seminggu. Dikodok nanti lil fulan gitu. Baik, fadluha, keutamaannya Habib. Kabir, keutamaannya luar biasa. La yatahawan biha illa man fi qalbihi nifaq. Allah tidak ngeremehkan solat jamaah kecuali yang di hatinya ada sifat munafik. Allah, mbak ngeri ini. Tidak ngeremehkan ke solat jamaah kecuali dalam hatinya ada nifaq. Dulu sahabat itu kalau ingin tahu di Madinah yang munafik yang mana, yang iman yang mana, dilihat dari solat. Kalau hadir jamaah sama kanjeng Nabi, khususnya maghrib dan subuh, isya dan subuh, berarti orang iman beneran. Kalau tidak hadir, datang, wah ini ada sirene, kemungkinan ada nifaknya. Jadi kalau ingin tahu yang munafik atau tidak, terlihat dengan solat jamaahnya. Sahabat-sahabat, gimana kalau zaman kita sekarang? Wong kayaknya tidak solat jamaah dianggap biasa. Gimana botan? Ya Allah, tidak ada satu solat pun Nabi solat sendirian. Selalu Nabi solat jamaah. Tidak ada. Sampai akhir hayatnya Nabi saya maksa untuk solat jamaah walaupun sering pingsan. Pingsan, bangun dikasih air, solat sampai digotong sampai sama sahabat untuk masuk ke saf. Waktu itu nyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk ngimami. Nabi masuk ke saf itu dari saking pedulinya dengan solat jamaah. Di awal-awal Islam orang yang tidak solat jamaah rumahnya dibakar. Hukum awal. Kemudian hukum ini mansukh, dihapus. Kalau tidak dihapus, tidak karena. Iya, awal-awal Islam ada hadisnya itu. Umirtu bin nas, sampai kalau di hukumnya tidak dihapus, ya tiap hari ngerepoti pemadam kebakaran ini. Karena banyak orang ngeremehkan sholat jamaah. Jangan ya kawan, jangan. Aib laki-laki seger waras gak sholat jamaah. Bukan bab lagi pokoknya sholat ini eman. Hadisnya kan kalian, inna sholatal jamaah ta'dilu khamsan wa isrina min sholatil fadhi. Lebih afdol daripada sholat sendirian dengan dalam riwayat 25-27 derajat. Jangan dikira derajat-derajat ini tidak menggairahkan. Dulu ada orang istiqomah sholat jamaah di masjid terus. Satu hari dia ketinggalan tidak jamaah karena ada tamu. Masuk ke masjid sudah selesai, nyari teman tidak nemu. Nangis dia, pulang ke rumah. Dia akhirnya sholat isya itu sholat sendirian 27 kali. Kan pahalanya kan 27 derajat. Dia tidak mau kosong. Akhirnya dia sholat di rumahnya 27 kali isya. Ya ngelebihi tarawih 24 kali 27 kali. Kenapa sampai berkeringat? Ya saya kan sholat jamaah terus. Tadi saya tidak nemu teman, telat saya, jadi saya nutupi kekurangan ini. Ingin ngejar 27 derajat itu, saya ganti sholat isyanya bukan sekali tapi 27 kali. Kecapean dia tidur. Dia mimpi ada rombongan naik kuda cepat, sedangkan dia naik unta yang loyo untanya. Loh, siapa kalian? Kok bisa cepat larinya? Kami kelompok 27 derajat. Loh, saya ikut. Kamu tidak masuk kelompok karena kamu tidak sholat berjamaah. Sudah saya ganti 27 kali sholat isya. Sudah saya ganti. Tidak sama. 27 kali kamu sholat berulang kali dengan 1 kali berjamaah, tetap lebih afdol yang 1 kali berjamaah. Akhirnya dia bangun sedih, supek, kayak kena musibah besar ketika ada sholat jamaah. Siapa di antara kita yang merasa kena musibah besar kalau tidak jamaah? Siapa yang merasa ini musibah? Coba. Musibah itu bukan, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf,
Musibah bukan di uang, musibah bukan di badan, musibah itu ada di agama. Maksudnya di agama, kalau telat jamaah itu musibah. Habib Umar Abdul Rahman Al-Tas punya anak meninggal dunia, ditakziahi sama tetangganya. Habib Umar bilang, pulanglah, jangan takziahi, anak ini titipannya Allah, diambil lagi sama Allah. Biasa, yang punya ngambil lagi, ya sudah. Kalian kalau mau takziahi aku, ketika kalian melihat aku tidak sholat jamaah subuh, tidak sholat jamaah, itu musibah yang besar bagiku. Takziahi aku, datang ke sini takziah saat aku kena musibah, yaitu ketika telat sholat jamaah. Coba dalam Ihya itu, kalau dulu ada orang telat sholat jamaah, ditakziahi sampai 7 hari. Zaman itu Imam Ghazali cerita, kalau ada orang tidak sholat jamaah didatangi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi a'zamallahu ajrakum, sabar ya sabar, dihibur karena sumpah, masya Allah. Satu kali tidak jamaah ditakziahi 7 hari. Coba ya, dihibur karena merasa sumpah kena musibah, merasa kena musibah melebihi musibah dunia. Bisa dipraktekkan takziah. Nyaman banyak berasa sampean. Takziah melolo. Kita berada di pergeseran nilai ya ikhwan. Saat itu jamaah di mata orang-orang dekat sama Allah itu adalah hal yang luar biasa. Kalau ditinggal kena musibah, kayak hal musibah yang besar sampai ditakziah. Sedangkan kita hidup di zaman sekarang ini, aduh beb, mak jamaah sholat bela ontong beb, mak cerita jamaah Habib. Saya harus sampaikan ini supaya bangkit lagi semangat kita untuk berjamaah. Jangan ya kawan. Masa saya sampai malu sama kelompok sebelah itu, yang jenggot-jenggotan itu. Tahu? Allahu Akbar, Allah. Saf pertama sholat tuh. Yang kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah, noleh ke kanan, noleh pancet kok rokokan, kopian, santai bro, pangeran penyepora. Mereka tuh akhirnya masjid-masjid kita banyak diambil alih oleh mereka, karena kamu udah naik, yang naik mereka. Akhirnya lama-lama megang adhannya, lama-lama adhannya megang imamnya, karena NU-nya udah ada, telat terus. Akhirnya diambillah masjidnya, berubah jadi masjid mereka, karena sama-sama yang sering ditinggal. Endi imamnya anu sampean, akhirnya mereka yang istiqomah ngisi terus ambil alih. Makanya hati-hati masjid-masjid kita, jangan sampai kecolongan ya. Kalau dijaga sampai di depan selalu, ya tetap mereka makmum. Tapi kalau kitanya ini ngeremehkan sama jamaah, ngenteng no, innallaha ghafurur rahim beb, innallaha ghafurur rahim beb, maha pengapura Allah beb, maha sayang beb. Kalau adabnya Allah pedih, neraka Allah panas. Ya, ini akhirnya banyak masjid yang hilang ya kan, di beberapa tempat itu. Ya, siap berjamaah? Ya. Insyaallah ya. Ini dari model jawabannya letak ngening. 2 orang yang saya jawab siap. Selain apa yang dekil. Tak ada potongan sekali. Ini mal sampean meseneng Habib Edina. Siap beb gitu. Sampean keluar dari tak tahu saya. Ibarat saya jual jamu nih laku gitu loh, kan seneng saya. Ini sampean itu jawab iya aja sampean berat. Ada orang yang jualan jamu tak maju saya ini. Ya, tak seneng sekali. Tahu apa salapar tahu. Saragil lu tapi. Jangan ya, siap berjamaah? Ya. Kan semang pai ketak kudu ketak kada kami. Ya Allah, Allahumma Muhammad. Jangan ditambah lagi
hadis apa terlalu beban berat nanti untuk kalian. Yang penting amalkan. Mulailah dari bulan Ramadan ini, jangan sholat kecuali berjamaah. Bisa di masjid tepat waktu, wabiha wa ni'mah. Itu harapan, itu yang terbaik. Tidak bisa di rumah berjamaah. Ya, pokoknya jangan sholat sendiri. Jangan sholat sendiri. Kalau berjamaah pasti diterima sama Allah. Ngelihat imamnya, oh cocok, langsung diterima gara-gara imam. Imam dilihat tidak cocok sama malaikat, makmumnya yang cocok, diterima gara-gara satu makmum. Tak ada cocok kapi, beb. Imam merosak, makmum merosak, rosak kapi. Dilihat kumpulannya sama malaikat, oh gara-gara kumpul, terima semuanya. Itu kalau sampai sholat sendiri, Allahu Akbar, jengok pun malaikat, cocok, tak cocok, ngabis ke siapa boleh. Siapa lagi yang mau dilihat? Belakang tidak ada kosongan, ya udah mah ditolak mas. Rugi tidak? Itu fadilahnya berjamaah. Makanya terakhir nih, ada dalam ilmu fikih, kalau ada air sedikit, air apa? Kena najis, kena kencing setetes, najis tidak? Airnya berubah atau tidak berubah? Kalau air sedikit kena najis langsung Faham di sini? Satu botol Al-Miftah misalnya dikencingi, tes, najis tidak? Saya punya lagi botol kedua, dikencingi, tes, najis tidak? Saya punya lagi botol 3, 4, 5, 6 sampai 100 botol, dikencingi semua satu tetes, najis tidak? Saya punya lagi 1000 botol, berapa? Dikencingi semua setetes itu, najis semua enggak? Kalau dipakai satu botol untuk wudhu, sah enggak wudhunya? Karena airnya mutanajis. Tapi semua yang najis ini kalau dikumpulkan ke satu tong, ya, dituang semuanya jadi air banyak dan tidak berubah jadi air banyak, najisnya hilang, dimasukkan lagi ke botol lagi, dipisah lagi, setelah dikumpulkan jadi dimasukkan botol lagi, sudah hilang najisnya, bisa dipakai wudhu karena dikumpul, karena jamaah. Mon tibi najis. You understand? Najis ketibi najis tak terima. Tapi mau bolong makin najis kapi kena najis kapi. Bada saya mau lado, bada saya mutawassito, bada saya mau khafafa, bada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang, tapi kumpul di satu musola, kumpul di satu masjid. Suci tidak? Bil mukatsaroh ini namanya, dengan memperbanyak air, dengan berjamaah, akhirnya hilang kenajisan, menjadi suci semuanya, barokahnya ngumpul. Alhamdulillah. Ayo hidupkan masjid, dihadiri sholat jamaahnya, musola dihadiri sholat jamaahnya, jangan sholat sendirian. Berjanjilah di sisa umur hidup yang tersisa sedikit ini tidak sholat kecuali berjamaah. Hidupkan masjid-masjid, berjamaah di dalamnya. Saya doakan semoga diringankan langkah kaki, dimudahkan untuk menghidupkan masjid-masjidnya Allah, berjamaah dengan semua yang ada, dan diterima amal ibadah kita semua. Ramadan yang mulia Allah jadikan berkah untuk kita semuanya. Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadarnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah.